sekalian, nama saya Setia Ki Hardiman, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Palembang, Sumatera Selatan, NIM 859795066. Baiklah, di sini saya terdapat mata kuliah praktikum IPA DSD yang dimana di situ ada modul 6 kegiatan praktikum 1 jenis dan bentuk gelombang. Baiklah, di sini saya ingin memperjelaskan langsung mengimplementasikan dari bahan-bahan yang saya gunakan saat ini, yang dimana itu tujuan dari percobaan pengamatan saya ini salah satunya satu, untuk mengetahui jenis dan bentuk gelombang. Yang kedua, di sini bisa kita mengamati bentuk dan jenis gelombang, yaitu tadi ada dua, transversal dan gelombang longitudinal. Nanti kita praktekkan dan kita bahas satu persatu di sini ya. Baiklah, di sini saya ingin jelaskan bahan yang saya gunakan di sini ada satu, yaitu slinky yang kita gunakan untuk mengetahui jenis-jenis dan bentuk gelombangnya tadi. Yang kedua, di sini kita menggunakan ada karet gelang. Karet gelang di sini kita gunakan juga. Dan yang terakhir di situ ada kabel. Kabel di sini kita bisa menentukan jenis gelombang transversal atau gelombang longitudinal. Nanti kita jelaskan terlebih dahulu ya. Baiklah, yang terakhir di sini ada pena, ada kertas juga. Di sini kita gunakan untuk sebelum kita memasuki dari praktek secara langsung. Di sini saya ingin mengetahui landasan teori yang dimana kita bahas terlebih dahulu yang tersebut ya. Baiklah, di situ satu ada pengertian gelombang. Apa sih gelombang tersebut? Di sini gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat setiap titik yang dilalui gelombang, itulah terjadi getaran. Dan getaran tersebut berubah fasenya, bisa berubah fasenya sehingga tampak sebagai getaran yang merambat. Yang kedua, di sini kita jelaskan juga ada jenis-jenis gelombang, yang dimana itu ada dua jenis gelombang yang dapat dilihat dari arah rambatan gelombangnya, yaitu tadi yang kita jelaskan tadi, gelombang satu gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang transversal di sini adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan getarannya. Di sini kita analogikan atau kita mengambil contoh sampelnya. Misalnya sebuah tali vertikal di bawah tangan dibuat berosilasi bolak-balik sehingga ujung, maka sebuah gelombang transversal akan berjalan sepanjang tali tersebut. Nanti kita praktekkan ya. Baiklah, di sini yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal di sini adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar atau berimpit dengan arah getarannya. Kita analogi, kita contohkan, misalnya bila sebuah pegas vertikal di bawah tegangan dibuat berosilasi ke atas dan ke bawah di suatu ujung, maka sebuah gelombang longitudinal itu berjalan sebagaimana pegas tersebut. Ya, baiklah, kita langsung saja kita praktekkan langsung ya bahan-bahan yang kita gunakan di sini, yaitu kita tali tersebut. Tali tersebut ini kita gunakan ya. Kita karena di sini saya melakukannya sendiri, saya akan mengikat tali tersebut. Kita kunci di atas ya, kita cari di sini ya. Kita di sini. Kadu. Baiklah, tadi di sini saya ingin langsung mempraktekkan atau mengimplementasikan dari praktik IPA DSD tadi tentang terkait dengan gelombang tadi. Baiklah, di sini saya dibantu oleh rekan sejawat saya di sini untuk mempraktekkan dari alat slinky tersebut ya. Ya, kita tarik slinky tersebut, kita rentangkan di atas lantai yang licin di sini. Kita pegang setiap ujung slinky dengan rekan saya. Kita gerakkan kecepatan antara kiri dan kanan. Kita praktekkan terlebih dahulu ya. Gerakan kita putar di sini, kita gerakan kiri dan kanan. Apakah dia terkait dengan gelombang tersebut? Nah, kita urutkan satu persatu di sini.
Kita cermati sampai 2 kali ulang, kita amati getaran dan arah rambatannya di sini. Kita ulangi. Namun di sini kita ikatkan karet gelang tadi, karet gelang yang alat yang saya gunakan juga di sini. Kita ikat di salah satu di selingki, di tengah-tengah selingki. Kita ikatkan di sini. Kita ikatkan di sini. Apakah selingki tersebut karet gelangnya bisa berubah-ubah ataukah dia bergerak? Di sini kita ikatkan lagi. Lalu usik lagi ujung selingki sampai berulang-ulang. Di sini kita lakukan. Kita lakukan percobaan 1 kali sampai 4 sekali lagi. Ya, kita gerakan di sini. Kita bergelombang ataukah karetnya di sini bergerak atau tidak? Kita lihat. Ya. Di sini berubah. Kemudian kita amati gelang tersebut, apakah gelombang tersebut berjalan dan berpindah pada karet tersebut. Apakah ada yang merambat? Di sini kita melalui Vegas kita perhatikan. Ya. Baiklah, di sini tentang selingki. Yang kedua, di sini kita menggunakan kabel. Kabel kita gunakan di sini, kita praktekkan terlebih dahulu. Kita tarik kabel. Dibantu teman saya. Kita usikan lagi kabel ini di atas lantai dengan usikan berkali-kali. Kita ikuti kiri dan kanan. Kita atur lagi, kita kiri dan kanan. Apakah dia terjadi gelombang di sini? Kita perhatikan. Kita ikat di salah satu kabel di tengah. Kita ikatkan lagi kabelnya, ataukah kabelnya ini bisa terjadi gelombang getaran tersebut. Kita ikatkan lagi. Kita usikan lagi sampai kita ulang-ulangi biar kita ketahuan nanti gelombangnya tersebut. Di sini yang sering kali terjadi di sini, kita praktekkan di sini. Kalau terjadi di sini kita praktekkan, ya. Di sini menggunakan selingkinya. Baiklah, itulah tadi praktikum IPA di SD saya yang saya lakukan di sini tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baiklah, di sini apa sih gelombang transversal tersebut yang kita lakukan tadi? Gelombang transversal di sini adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya di sini. Yang kedua tadi, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Disitulah terjadi perbedaannya tersebut. Perbedaannya tadi yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Namun di sini seringkali yang menjadi pertanyaan siswa atau yang kita lakukan di pembelajaran kita di kelas itu, apa yang menyebabkan terjadinya itu gelombang? Apa sih yang menyebabkan terjadinya gelombang? Yaitu salah satunya di gelombang dapat terjadi dikarenakan adanya usikan atau kita gerakan-gerakan yang terjadi pada suatu benda tadi dan membentuk sebuah bentuk yang dapat dirasakan dan dilihat oleh panca indera mata kita sendiri. Yang kedua, di sini apa perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Di sini jelas bahwasanya gelombang transversal tersebut adalah gelombang yang memiliki arah rambat tegak lurus
dengan arah getarannya. Sedangkan di sini gelombang longitudinal yaitu adalah gelombang yang memiliki arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Baiklah, itulah dari hasil praktikum saya. Saya akhiri dengan kegiatan tersebut dengan kesimpulan gelombang adalah getaran yang merambat. Setiap titik yang dilalui gelombang terjadi getaran, dan getaran tersebut berubah fasenya sehingga tampak sebagai getaran yang merambat. Oleh karena itu, gelombang dapat dipraktikkan dengan menggunakan selingki atau kabel tersebut. Baiklah, itu saja kegiatan praktikum saya. Saya akhiri. Akhiru qouli wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.